Shalom Jemaat HKBP Semarang Barat. Pada malam hari ini kita kembali melaksanakan pertanyaan sektor. Sebelum kita mulai, kita bersaat teduh sejenak. Saat teduh dimulai. Amin. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 574 ayat 1 sampai dengan ayat 2. Di dalam nama Allah Bapa dan di dalam nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Haleluya, marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah pengasih dan yang benar, kami mengucapkan terima kasih kepadamu karena Engkau memberikan berita kesukaan untuk menerangi hati kami. Oleh karena itulah kami dapat mengenal Tuhan dan semua kehendak-Mu. Kami ingin melakukan kehendak-Mu selama hidup kami. Kuduskanlah hati kami dengan Roh-Mu. Kuatkanlah kami melawan nafsu dan keinginan duniawi. Berilah kegembiraan bagi kami untuk melaksanakan kehendak-Mu. Oleh karena anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Epistel dalam pertanyaan kita pada malam hari ini tertulis dalam Ulangan 18 ayat 9 sampai 14. Demikian firman Tuhan. Apabila engkau sudah masuk ke negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, maka janganlah engkau belajar berlaku sesuai dengan kekejian yang dilakukan bangsa-bangsa itu. Di antaramu janganlah didapati seorang pun yang mempersembahkan anaknya laki-laki atau anaknya perempuan sebagai korban dalam api, ataupun seorang yang menjadi petenung, seorang peramal, seorang penelaah, seorang penyihir, seorang pemantra, ataupun seorang yang bertanya kepada arwah atau kepada roh peramal, atau yang meminta petunjuk kepada orang-orang mati. Sebab setiap orang yang melakukan hal-hal ini adalah kekejian bagi Tuhan, dan oleh karena kekejian-kekejian inilah Tuhan Allahmu menghalau mereka dari hadapanmu. Haruslah engkau hidup dengan tidak bercela di hadapan Tuhan Allahmu. Sebab bangsa-bangsa yang daerahnya akan kau duduki ini mendengarkan kepada peramal atau petenung, tetapi engkau ini tidak diizinkan Tuhan Allahmu melakukan yang demikian.
Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang melakukan firman Allah serta yang memeliharanya di dalam hidupnya. Amin. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 693 ayat 1. Yesus do Tuhan si pokok ibana doa posaki kagana gogoma Damai sejahtera dari Allah Bapa yang melampaui segala akal, itulah kiranya menerangi hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan yang menjadi khotbah dalam pertanyaan sektor pada malam hari ini tertulis dalam Kisah Para Rasul 19 ayat 13 sampai 20. Demikian firman Tuhan. Juga beberapa tukang jampi Yahudi yang berjalan keliling di negeri itu mencoba menyebut nama Tuhan Yesus atas mereka yang kerasukan roh jahat dengan berseru, katanya, "Aku menyumpahi kamu demi nama Yesus yang diberitakan oleh Paulus." Mereka yang melakukan hal itu ialah 7 orang anak dari seorang imam kepala Yahudi yang bernama Skewa. Tetapi roh jahat itu menjawab, "Yesus aku kenal, dan Paulus aku ketahui. Tetapi kamu, siapakah kamu?" Dan orang yang dirasuk roh jahat itu menerpa mereka dan menggagahi mereka semua dan mengalahkannya, sehingga mereka lari dari rumah orang itu dengan telanjang dan luka-luka. Hal itu diketahui oleh seluruh penduduk Efesus, baik orang Yahudi maupun orang Yunani. Maka ketakutanlah mereka semua dan makin masyhurlah nama Tuhan Yesus. Banyak di antara mereka yang telah menjadi percaya datang dan mengaku di muka umum bahwa mereka pernah turut melakukan perbuatan-perbuatan seperti itu. Banyak juga di antara mereka yang pernah melakukan sihir, mengumpulkan kitab-kitabnya lalu membakarnya di depan mata semua orang. Nilai kitab-kitab itu ditaksir 50.000 uang perak. Dengan jalan ini makin tersiarlah firman Tuhan dan makin berkuasa. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, salah satu tantangan yang sangat besar yang dihadapi oleh para pekabar Injil dalam catatan misiologi atau ilmu pekabaran Injil adalah para dukun masyarakat setempat. Mereka ini cenderung menghasut setiap orang yang akan percaya kepada Tuhan. Maka para dukun ini berusaha meyakinkan orang banyak supaya tidak percaya kepada pemberita Injil tersebut.
Salah satu contoh yang kita angkat dalam sejarah gereja HKBP yaitu nomensen. Dulu Rasul orang Batak ketika nomensen mau dipersembahkan orang Batak kepada roh leluhur mereka. Dan sebelum peristiwa itu pernah juga terjadi satu peristiwa ketika nomensen hendak diracuni melalui makanan. Tetapi terjadi ketika hendak makan, nomensen memberikan makan terlebih dahulu anjingnya. Dan ketika anjingnya makan, akhirnya mati keracunan. Ternyata dalam makanan itu sudah ditaruh racun. Kemudian setelah nomensen bebas dari situasi itu, peristiwa yang paling besar, dia hendak dipersembahkan kepada leluhur orang Batak. Dia diikat di pohon beringin dan akan dijadikan sebagai tumbal. Namun ketika dia sudah diikat di bawah pohon beringin, hari-hari gitu, tiba-tiba hujan badai yang sangat kencang datang dan menggagalkan upacara pemujaan tersebut. Nah, sejak saat itu nomensen semakin bebas memberitakan Injil di tanah Batak, secara khusus di Tapanuli, dan semakin banyak orang yang menerima Yesus dan memberikan dirinya untuk dibaptis. Itulah salah satu awal semakin berbaknya Injil di tanah Batak dan banyak yang menerima Yesus sebagai juru selamatnya. Saudara-saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nas ini juga kita temukan situasi yang hampir sama. Tantangan seorang pekabar Injil dengan dukun setempat, di mana ketika Rasul Paulus melakukan mujizat di dalam nama Yesus, dan memang sudah banyak karya itu dia lakukan, banyak orang yang percaya, banyak orang yang disembuhkan, mengusir roh jahat. Ada beberapa orang tukang jampi, orang Yahudi, yang di dalam nats mereka adalah anak-anak Skewa, di mana Skewa ini dikenal sebagai seorang imam. Maka anak-anaknya itu yang berjumlah 7 orang mencoba mengusir roh jahat pada orang yang kerasukan roh jahat dengan menggunakan nama Yesus. Mereka itu ketujuh anak Skewa tersebut, mereka tidak tahu bahwa orang yang menggunakan kuasa Tuhan adalah orang yang telah menjadi milik Tuhan. Tidak asal mengucapkan. Mungkin mereka sudah berharap bahwa kuasa nama Yesus itu akan membuat nama mereka tenar, seperti Rasul Paulus. Mereka berpikir mereka akan dikenal. Mereka menggunakan nama yang sama seperti yang disebutkan oleh Paulus. Dan itu juga akan mempengaruhi penghasilan mereka sebagai dukun. Itulah pola pikir mereka pada saat itu. Namun hasilnya sama sekali di luar dugaan mereka. Mereka bermaksud mengusir roh jahat, tetapi yang terjadi malah mereka yang diperdaya dan dikalahkan oleh roh jahat itu. Yang terjadi, tubuh mereka penuh luka-luka, mereka ditelanjangi, dan mereka lari dengan ketakutan. Bapak, Ibu, saudara-saudara dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kegagalan anak-anak Skewa mengusir roh jahat kenyataannya membuat nama Yesus semakin terkenal. Melalui kejadian itu, orang-orang menjadi tahu bahwa nama Yesus bukan nama yang sembarangan. Sebab dalam nama Yesus ada kemenangan dan ada kuasa bagi setiap orang yang mau hidup mengikuti kehendaknya. Ada perbedaan antara tahu dengan percaya. Kalau tahu hanya pengetahuan. Banyak orang mengetahui kebenaran. Secara ilmu, orang mengenal siapa Yesus, tapi tidak percaya. Perasaan tahu hanya melihat atau mendengar, belum sampai pada pemahaman yang sebenarnya. Sedangkan percaya adalah
sikap mengandalkan sesuatu yang dipercayai. Maka orang yang percaya kepada Yesus akan hidup menurut kehendaknya. Dalam nas ini juga ada hubungannya dengan hukum Taurat ketiga. Jangan menyebut nama Tuhan Allah dengan sembarangan, karena Allah akan menghukum orang yang menyalahgunakan namanya. Itu isi hukum Taurat yang ketiga. Menggunakan nama Tuhan pada situasi yang tidak tepat, bersumpah dengan nama Tuhan Yesus yang hanya berusaha untuk membenarkan diri dan meyakinkan orang lain, itu kurang tepat dan Tuhan pasti marah. Karena nama Yesus itu hanya layak kita sebut dalam doa dan pujian kepada Tuhan. Jangan menyebut sembarangan. Nama itu sungguh kudus, maka jangan kita permainkan atau digunakan sesuka hati kita untuk menunjukkan kebenaran diri kita sendiri atau meyakinkan orang lain dan sebagainya. Bapak, Ibu, saudara-saudara dikasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di zaman sekarang ini, walaupun teknologi sudah canggih, ilmu pengetahuan sudah maju, gereja semakin berkembang, yang otomatis semakin banyak orang yang sudah percaya kepada Yesus, tetapi kenyataannya masih banyak orang yang percaya dengan kepercayaan animisme atau dukun atau hal-hal yang bersifat mistik. Ketika manusia menghadapi suatu masalah, apakah itu masalah pekerjaan, sakit penyakit, pertemanan, dan banyak hal lain lagi, banyak manusia menghilangkan logikanya dan mencoba menggunakan ilmu mistik untuk menuntaskan masalahnya. Apakah itu untuk mendatangkan keuntungan baginya atau untuk melampiaskan dendamnya kepada orang yang sangat dibencinya. Itulah situasi yang terjadi pada orang-orang di zaman modern ini. Bahkan yang lebih parah lagi, ada yang melakukan itu, orang Kristen yang mengaku percaya kepada Yesus, melakukan atau mempercayai hal itu. Mereka menyebut nama Yesus, tetapi mereka juga mempercayai ilmu mistis. Ada dualisme iman. Sebenarnya kalau kita boleh jujur, kondisi itu bukan membuat manusia itu semakin membaik atau mendapatkan apa yang dia harapkan. Walaupun ada yang didapatkannya, itu hanya sementara. Sebenarnya ketika manusia jatuh kepada praktek seperti itu yang disebut dengan okultisme, itu justru mendatangkan masalah bagi dia, mempercayai dua Tuhan. Dalam Alkitab dikatakan, orang yang mempercayai dua Tuhan tidak dapat dipercaya dan tidak akan tenang dalam hidupnya. Yang satu dipuji, yang satu dibenci, dan sebaliknya. Ini dipuji, ini dibenci. Tidak dapat dipercaya, dan otomatis dia tidak tenang dalam hidupnya. Jika hal seperti itu ada dalam kehidupan kita, atau ada yang masih mempercayai hal itu, satu kalimat yang mau dikatakan melalui firman ini, segeralah kita berubah, bertobatlah. Mari kita berbalik kepada Yesus, seperti yang dilakukan beberapa orang ahli tenung dalam nats ini. Setelah melihat kejadian itu, mereka menjadi percaya kepada Yesus dan menghancurkan atau membakar segala benda-benda berhala mereka yang dipakai untuk bertenung, walaupun harganya pada saat itu sungguh sangat mahal. Iman mereka mengalahkan semua nilai materi yang mereka miliki, yang pada saat itu sebagai jalan kehidupan mereka, sebagai sumber untuk membiayai kehidupannya. Mereka hancurkan, mereka bakar, dan mereka percaya kepada Yesus. Hanya di dalam Yesus ada keselamatan. Hanya Yesus sumber berkat dalam hidup kita. Hanya Yesus yang benar-benar mengasihi kita. Dan hanya Yesus satu-satunya jalan keselamatan
seperti yang tertulis dalam Yohanes 14 ayat 6. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Hanya iman kepada Yesus, maka kita akan diselamatkan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, kami sudah mendengarkan firman-Mu tentang ilmu okultisme yang sungguh banyak merebak di zaman modern ini, walaupun mungkin bentuknya berbeda, tetapi intinya bisa menggeser iman kami dari percaya kepada Yesus menjadi percaya kepada kuasa-kuasa dunia ini. Bapa di surga, firman-Mu mengingatkan kami pada malam hari ini. Biarlah iman kami semakin teguh berpegang kepada-Mu. Jangan silau melihat kuasa-kuasa duniawi ini, karena hanya Engkau yang berkuasa, hanya Engkau sumber berkat, hanya Engkau jalan keselamatan bagi kami, dan hanya Engkau yang mengasihi kami Bapa. Biarlah firman-Mu tetap kami pegang, dan iman kami hanya bergantung kepada-Mu, maka hidup kami akan diselamatkan kelak. Terima kasih Bapa di surga, berkatilah seluruh jemaat-Mu Tuhan, dimanapun berada saat ini yang melaksanakan ibadah pertanyaan. Engkaulah yang menyertai menjaga kami dalam keadaan sehat. Ampuni dosa-dosa kami Tuhan, agar kami layak di hadapan-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa kepada-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 766 ayat 1 sambil mengumpulkan persembahan. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepada-Mu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Amin.
Demikianlah ibadah pertengahan sektor untuk kita pada malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Horas.